bahwasanya Abraham, Sarai, Ishak, Ribkah, Yakub ataupun yang disebut Israel, Yakub disebut dengan panggilan Israel, Lea, Rohil, Bilha dan Zilpa semuanya berasal dari Ur Kasdim, Babilonia yang disebut sekarang dengan negara Irak. Jadi orang Israel itu keturunan Arab. Tak mungkin Nabi Ibrahim itu berasal dari Israel. Israel yang berasal dari Nabi Ibrahim. Israel itu Yakub, nama lain daripada Yakub, dan sekarang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel artinya anak-anak Israel, ataupun disebut dengan anak-anak Yakub. Itulah Bani Israel. Berarti Bani Israel itu keturunan Arab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita berpikir orang Israel itu Nabi Ibrahim memiliki anak Ishak, Ishak memiliki anak Yakub, Yakub memiliki anak yang disebut Bani Israel sekarang, sebenarnya tidak memiliki tanah karena mereka adalah pendatang dari negara Irak, negara Irak sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina haddu wa nasara sabi'in man amana billahi wa bil yaumil akhir wa amila shalihan falahum azruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kemudahan rezeki, kelapangan waktu, kesehatan, dan
yang paling besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat iman di dalam agama Islam. Kemudian selawat beragaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu mengenai pernyataan misionaris Kristen yang mengatakan bahwasanya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan cuplikan salah satu video dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwasannya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan video daripada Saifuddin Ibrahim berikut ini. Selamat malam Indonesia. Malam hari ini saya akan menyampaikan hasil kajian saya dan pembelajaran saya tentang kedalaman pemahaman Alkitab, bahwa seluruh nabi, utusan, dan nabi-nabi semua itu dari Bani Israel. Itu yang saya simpulkan dari pemahaman, dari pembelajaran saya selama ini. Kenapa saya punya alasan untuk mengatakan seperti itu? Karena memang sejak dunia diciptakan selalu nabi itu dari Bani Israel. Dan apa yang ditulis dalam Alkitab, itulah nabi yang disebut dalam Alkitab. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, garis bawahi segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi itu sebenarnya ini ayat pamungkas untuk menutup semua celah ulama-ulama, kiai-kiai, dan biksu-biksu, bahkan pendeta-pendeta dari Hindu pun, untuk mengatakan bahwa ada nabi di luar Bani Israel. Itu sudah jelas sekali ayat tadi yang sudah saya bacakan itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam tayangan video tersebut
Saifuddin Ibrahim mengutip dari dalam Alkitab, yaitu Mazmur 147, yaitu Mazmur pasal 147 ayat ke-19 sampai dengan ke-20. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita melihat Mazmur pasal 147 ayat 19 sampai dengan 20 berikut ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun bunyi Mazmur 147 ayat ke-19 sampai dengan 20 tersebut adalah: Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan Mazmur pasal 147 ayat 19 sampai dengan 20 tersebut, bahwasannya ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwasannya Allah memberikan firman-Nya kepada Yakub tentang ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ayat ini dimaksudkan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yakub sebagai nabi bangsa Israel, dan hukum-hukumnya itu dan ketetapan-ketetapan Allah yang diberikan kepada Yakub itu hanya untuk kepada bangsa Israel saja, dan hukum-hukumnya itu tidak berlaku kepada bangsa lain, karena bangsa-bangsa lain sudah ada nabi dan utusan Allah yang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut sangat jelas sekali bahwasannya Allah mengutus Yakub untuk hanya kepada bangsa Israel saja. Allah tidak mengutus Yakub untuk kepada bangsa lainnya, karena di bangsa lainnya Allah telah mengutus Nabi dan Rasul juga. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasannya Allah
telah mengutus kepada setiap kaum ada utusannya masing-masing, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim seperti yang kita lihat di tayangan berikut ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nahl 36 tersebut, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani a'budullah wajtanibu taghut, yang mana artinya dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika kita hubungkan antara Mazmur pasal 147 ayat 19 sampai dengan 20 dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-36, yang mana bahwasannya Allah telah mengutus setiap umat itu rasul, setiap bangsa itu rasul, ada utusan Allah sendiri. Jadi Allah memerintahkan kepada memberikan perintah, hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah kepada Yakub hanya untuk Bani Israel saja. Jadi apa yang disampaikan hukum-hukum Allah kepada Nabi Yakub itu tidak boleh disebarkan kepada bangsa lainnya, karena Allah telah mengutus kepada bangsa lainnya seorang nabi yang lainnya. Karena sesuai dengan Al-Quranul Karim surat An-Nahl ayat ke-36 tersebut, bahwasanya Allah telah mengutus seorang rasul untuk setiap umatnya untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi Alkitab Mazmur pasal 147 ayat 19 sampai dengan 20 bukan dimaksudkan bahwasannya nabi hanya dari bangsa Israel saja. Ayat tersebut hanya menjelaskan bahwasannya apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Yakub itu disampaikan hanya untuk Israel saja, bukan kepada bangsa lainnya. Karena bangsa lainnya Allah telah mengutus seorang rasul
Karena Allah telah mengutus rasul untuk setiap umat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, contohnya lah seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan bangsa Israel. Nabi Ibrahim itu berasal daripada negeri Babilonia atau Babel, yang sekarang lebih dikenal dengan Irak. Nabi Ibrahim adalah orang Arab Irak. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Alkitab. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan ayat Alkitab yang menceritakan tentang asal-usul Abraham ataupun Ibrahim berikut ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari kitab Kejadian pasal 15 ayat tersebut, ayat 7 tersebut, sangat jelas sekali bahwasannya Nabi Ibrahim itu berasal dari Ur Kasdim, yang mana Ur itu berada di Babilonia. Dan Babilonia itu adalah negeri Irak sekarang, yang mana ibu kotanya adalah Baghdad, yang merupakan presiden yang terkenal adalah Saddam Hussein yang diburu oleh Amerika. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian di pasal 12 ayat 5 di kitab Kejadian, di situ ditulis bahwasannya Abraham membawa istrinya Sarai dan anak saudaranya Lot beserta harta yang diperolehnya dan orang yang diperolehnya ke tanah Kan'an yang berada di Palestina sekarang. Kan'an adalah negeri di Palestina sekarang. Jadi Ibrahim adalah orang Irak sekarang ini. Ibrahim berasal dari negara Irak sekarang ini, yang mana dulu disebut Babilonia. Berarti Ibrahim itu adalah orang Arab Irak ataupun orang Arab Syria, karena dulu Baghdad dikuasai oleh Syria, kerajaan Syria. Lalu Nabi Ibrahim merantau ke Palestina sekarang ini, atau Kenan dulunya. Dulu disebut Kenan, disebut Kan'an atau Palestina, Filistin, sekarang Palestina. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ini telah membatalkan bahwasanya Nabi hanya berasal dari Israel. Nah, di dalam ajaran agama Islam,
sebelum Nabi Ibrahim ini ada nabi lain. Ada 6 nabi sebelum Nabi Ibrahim, yaitu pertama Nabi Adam, kedua Nuh, ketiga Idris, keempat Saleh, kelima Saleh. Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh. Yang mana mereka itu sudah tentu bukan berasal dari Israel, karena dikala itu orang Israel belum ada. Nah, Nabi Ibrahim ini pun bukan orang Israel, karena dikala itu orang Israel belum ada. Karena yang disebut Israel itu adalah Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Seperti saya misalnya, nama saya adalah Darmansah, dipanggil dengan Agam. Begitu juga dengan Yakub. Nama sebenarnya adalah Yakub, kemudian nama panggilannya Israel. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali. Bahwasanya banyak nabi di luar Israel. Dan bahkan saya berani mengatakan bahwasanya Israel itu adalah cicitnya Nabi Adam. Cicitnya bangsa Arab, Dan saya berani mengatakan bahwasannya Israel itu adalah cicitnya bangsa Arab. Mengapa demikian? Karena Yakub itu adalah keturunan Nabi Abraham, yang mana silsilah Yakub ataupun Israel adalah Nabi Ibrahim, Nabi Abraham. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Abraham menikah dengan Sarai di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran, Ibrahim menikah dengan Sarah, Siti Sarah. Lalu melahirkan anak yang bernama Ishak. Dan Ishak menikah dengan Ribka. Ribka ini berasal dari negeri Ur juga, yaitu negeri Arab Irak sekarang ini. Ur berada di negara Arab Irak sekarang ini. Jadi Nabi Ibrahim menikahkan anaknya Ishak, yang di dalam Alkitab istri Nabi Ishak tersebut adalah Ribka, yang berasal dari negeri Ur. Yang mana Nabi Ibrahim berasal dari negeri Ur. Nabi Ibrahim ataupun Abraham tidak mengizinkan Ishak menikah dengan orang Kan'an, ataupun Nabi Ibrahim tidak mengizinkan anaknya menikah dengan orang negeri Palestina. Nah,
dari perkawinan Nabi Ishak dan Ribka ini melahirkan dua orang anak. Yang pertama bernama Esau. Ini adalah sejarah berdasarkan Alkitab. Yang mana anak pertama yang sulung bernama Esau. Sedangkan yang kedua bernama Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Mengapa? Karena Israel artinya Allah yang menjalankannya. Karena Israel, karena Yakub mencuri berkat daripada Ishak. Seharusnya berkat Nabi Ishak ini adalah kepada Esau. Namun berkat diberikan kepada Yakub. Jadilah beliau menjadi seorang nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali Yakub yang disebut Israel itu, Yakub yang nama lainnya adalah Israel, anak dari bangsa Arab Irak, yang mana Ishak berasal dari negeri Irak, yang mana ayahnya adalah berasal dari Ur-Kasdim, Babilonia ataupun Irak sekarang. Ibunya Sarai ataupun Siti Sarah berasal dari Ur juga, yang mana Ur adalah Babilonia dan sekarang adalah Irak. Lahirlah Ishak, sudah tentu menjadi anak, disebut anak orang Babilonia ataupun Arab Irak sekarang. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka yang merupakan berasal dari negeri Ur Kasdim, Babilonia. Jadi Ishak anak orang Arab Irak, Ur anak orang Arab Irak sekarang ini melahirkan seorang anak, melahirkan dua orang anak, Esau dan Yakub. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Esau ini menikah dengan Rahel, kemudian menikah dengan Lea, Esau menikah dengan Lea dan kemudian menikah dengan Rahel, yang mana Lea dan Rahel ini adalah berasal dari negeri Ur juga. Dari anak pamannya yang berasal dari negeri Ur Kasdim, Babilonia, Irak. Jadi Lea, Rahel adalah anak pamannya Yakub yang berasal dari negeri Ur, Irak. Yang mana pamannya ini menghadiahi Lea seorang budak, Rahel seorang budak yang budak tersebut bernama Bilha dan Zilpa.
Nah, dari 4 istri inilah Bani Israel yang 12 orang itu dilahirkan. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya Yakub itu adalah cicitnya, cucunya Nabi Ibrahim, cucunya Abraham. Yakub itu memiliki 4 istri yang semua istrinya berasal dari negeri Ur Kasdim, tempat berasalnya ibunya, tempat asalnya Ribka, yaitu Ur Kasdim. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali bahwasannya Israel itu, jika kita membaca Alkitab, di kitab Kejadian, bahwasanya Abraham, Sarai, Ishak, Ribka, Yakub ataupun yang disebut Israel, Yakub disebut dengan panggilan Israel, Lea, Rohil, Bilha dan Zilpa, semuanya berasal dari Ur Kasdim, Babilonia, yang disebut sekarang dengan negara Irak. Jadi orang Israel itu keturunan Arab. Tak mungkin Nabi Ibrahim itu berasal dari Israel. Israel yang berasal dari Nabi Ibrahim. Israel itu Yakub, nama lain daripada Yakub, dan sekarang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel artinya anak-anak Israel, ataupun disebut dengan anak-anak Yakub. Itulah Bani Israel. Berarti Bani Israel itu keturunan Arab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita berpikir orang Israel itu, Nabi Ibrahim memiliki anak Ishak, Ishak memiliki anak Yakub, Yakub memiliki anak yang disebut Bani Israel sekarang, sebenarnya tidak memiliki tanah, karena mereka adalah pendatang dari negara Irak, negara Irak sekarang ini. Makanya orang Arab mengatakan bahwasannya orang Israel tidak memiliki tanah. Bani Israel tidak memiliki tanah karena mereka silsilahnya berasal dari negara Ur Kasdim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali sangat banyak nabi bukan dari bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel itu, anak-anak Israel itulah yang berasal dari bangsa Arab Irak. Karena sangat jelas sekali yang disebut Bani Israel itu adalah anak Nabi Yakub yang 12 orang. Yang disebut Bani Israel itu adalah anak Yakub 12 orang dan keturunannya, yang mana Bani Israel itu berasal daripada Yakub dari ibu
4 orang, yang mana istri Yakub itu memiliki istri yang bernama Lea, Rohil, Bilha, dan Zilfa. Bilha dan Zilfa adalah budaknya keluarganya Rohil, keluarganya Rahel dan Lea. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasannya banyak nabi di luar Israel. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-36 tadi, bahwasanya Allah mengutus rasulnya untuk setiap umat, yang mana tiap-tiap umat itu dulunya sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki seorang utusan Allah. Dan ini juga, video ini juga membantah bahwa Nabi berasal daripada Israel. Bahkan Israel itu berasal dari orang Arab, khususnya Arab Irak, karena Abraham dan Sarai, Ibrahim ataupun Sarah berasal dari negara Irak yang sekarang ini, yang dulu disebut dengan Babilonia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian, dan kiranya juga dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi sebagai penambah wawasan di bidang ilmu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.